Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan metode trapesium di integrasi numerik. Apakah integrasi numerik itu? Integrasi numerik merupakan penyelesaian integral dengan cara metode numerik. Salah satu metode tersebut adalah metode trapesium. Metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan satu segmen, maka integral a ke b fx dx sama dengan b min a dibagi 2 dikali buka kurung fa ditambah fb tutup kurung ditambah e, di mana b min a bagi 2 dikali fa ditambah fb ini merupakan metode trapesium tersebut dengan ditambah e nya adalah error kesalahan pada metode ini. Nah, seperti pada gambar dilihat dalam gambar di bawah metode tersebut, kita tahu bahwa jika kita lihat dari fungsi yang saya tulis di sini, maka a itu sama dengan x0 dan b sama dengan x1. Kita tahu bahwa jika dilihat, maka ada beberapa bidang yang mana itu lebih dan kurang, dan di lebih dan kurangnya ini merupakan errornya, ya kan? Di sini ada yang lebih, di sini ada yang kurang. Lebih dan kurangnya merupakan error dari metode trapesium ini. Nah, di sini kita lanjut bagaimana cara kita memperoleh metode trapesium ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan ekspansi Dirac-Taylor untuk mendapatkan rumus metode trapesium ini. Didefinisikan fungsi ax yaitu setara dengan integral x dimulai dari x0 sampai x ft dt. Ekspansi Dirac-Taylor untuk luasan ax selanjutnya adalah kita ekspansikan, yaitu sehingga ax itu sama dengan ax0 ditambah x dikurangi x0 dikali a turunan x0 kurang ditambah bla 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 seterusnya. Ini didapat dari definisi Dirac-Taylor ini. Kemudian dari definisi di atas yang mana itu ax setara dengan integral ft itu, kita dapat tahu bahwa jika ax itu setara dengan integral fx, maka a jika diturunkan itu setara dengan fx, ya kan? Dan jika a diturunkan 2 kali, maka itu setara dengan turunan dari fungsi f 1 kali. Dan jika fungsi a diturunkan 3 kali, maka itu setara dengan fungsi f diturunkan 2 kali. Sehingga jika itu semua, jika dari ekspansi Taylor, dari definisi dari ini tadi, jika kita substitusi semua, maka menghasilkan integral x0 jika kita substitusi, dan jika kita batasnya kita menjadi x0 dan batas atasnya itu x0 plus h, sehingga didapat integral x0 menuju ke integral x0 plus h fungsi f dx sama dengan 0 ditambah h aksen x0 ditambah h kuadrat bagi 2 a turunan a 2 kali x0 ditambah bla 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 seterusnya. Ini didapat dari penyatuan 3 tersebut ini. Kemudian berdasarkan definisi turunan yang mana itu f aksen x0 itu sama dengan f x0 ditambah h dikurangi f x0 dibagi h. Maka dari sini kita substitusi f aksen x0 ini, yang mana itu a aksen kalau kita substitusi, sehingga kita mendapatkan di sini seharusnya kan f aksen x0, ya kan? Karena kita substitusi, maka menghasilkan f x0 ditambah h dikurangi f x0 kurung dibagi h. Dari di sini itu h yang berikutnya f aksen x0 ditambah bla bla bla, ya kan? Dengan demikian kita memberi pendekatan integral dengan teknis integrasi trapesium adalah kita menggunakan pendekatan integralnya, sehingga kita hanya mengambil dua ini saja, ya kan?
sehingga mendapatkan pendekatan integralnya yaitu H dibagi 2 dikali fx0 ditambah fx0 plus H kurung. Tapi ini hanya untuk satu segmen. Bagaimana dengan X segmen? Untuk X segmen kita mungkin bisa mencarinya yaitu dengan menjumlahkan banyaknya segmen tersebut, sehingga akan diperoleh integral x0 menuju x0 plus n h fx dx sama dengan h dibagi 2 dikali, karena ini f0 ditambah f1 dan f1 ditambah f2. Mengapa f1 ditambah f2? Karena f1 nya itu 2 kali karena mereka berhimpit. Kemudian jika dilihat pada gambar, kita tuh menghitung banyaknya trapesium. Di sini trapesiumnya itu ada sebanyak n trapesium, dan kita kecilkan trapesium tersebut supaya kita tuh nilai metode ini tuh mendekati nilai ASI pada interval tersebut. Nilai ASI mendekati, sehingga dengan banyaknya segmen mungkin nilai tersebut akan mendekati, sehingga kita kalau dari sini kita mendapatkan rumus yaitu integral x0 tambah nh dengan fungsi f dx sama dengan h dibagi 2 dengan f0 fungsi awal dengan titik awal fx0 ditambah 2f1 tambah 2f2 tambah 2f sampai bla 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 tambah fn, dimana kita tahu bahwa titik yang dimana titik yang di titik pojok itu jika difungsikan itu tidak dikalikan 2. Kalau jika berarti titik-titik di antara titik pojok ini jika dimasukkan f ini maka harus dikalikan 2 untuk menggunakan metode trapesium ini. Nah, oke, langsung kita masuk contoh. Di sini saya mengambil contoh yang fungsinya fungsi garis lurus. Tentukan integral 01 dengan fungsi 2x dx dengan h-nya itu 0,25 menggunakan metode trapesium. Jawabannya adalah kita menghitung banyak subinterval dulu, yaitu dengan cara 1 dikurangi 0 dibagi h, hanya 0,25 yaitu 4. Jadi ada 4 subinterval, jadi ada 4 segmen. Saya kata bisa dikira 4 segmen. Kita terus r nya dulu 0, 1, 2, 3, 4. Kita cari xr nya. Karena xr nya itu dimulai dari 0, kemudian karena selisihnya 0,25 sehingga x1 nya 0,25, x2 nya 0,25 tambah 0,25 0,5 dan seterusnya sampai 1. Untuk fungsi r nya itu dari xr kita substitusi ke fungsi 2x sehingga kita menghasilkan fr nya, yaitu jika 0 disubstitusi ke 2x maka hasilnya 2x, jika 0,25 kita substitusi ke 2x hasilnya 0,5 dan seterusnya. Jika 1 disubstitusi ke 2x maka hasilnya sama dengan 2. Karena kita tahu untuk fr yang untuk tidak di pojok, untuk di antara pojok-pojok tersebut harus dikali 2, maka kita kalikan 2. Jadi 0,5 dikali 2 yaitu 1 kali 2, 2, 1,5 kali 2 sama dengan 3. Sehingga kita jumlahkan semua menghasilkan 8. Sehingga integral 0 sampai 1 fungsi 2x dx itu nilainya mendekati h dibagi 2 dengan h-nya itu 0,25 dikali buka kurung f0 ditambah f2 f1 tambah 2f2 tambah 2f3 tambah f4. Ini tadi sudah kita hitung, itu nilainya 8, maka 0,25 dibagi 2 dikali 8 sama dengan 1. Jika menghitung menggunakan konsep integral, maka integral 1 2x dx sama dengan jika 2x diintegralkan menjadikan x kuadrat. Karena jumlah dari 0 sampai 1 maka 1 kuadrat dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, nilainya sama. Ya kan? Ini karena saya menggunakan fungsinya fungsi garis lurus, sehingga kalau kita menggunakan metode trapesium itu pasti hasilnya itu akurat, hasilnya itu sama. Tapi jika kita menggunakan untuk yang fungsi yang melengkung-belengkung seperti soal latihan ini, mungkin pasti berbeda, pasti ada errornya sedikit. Ini saya kasih soal latihan, yaitu silakan dikerjakan, mungkin bisa membantu pengetahuan materi yang saya sampaikan.